Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat kita akan coba belajar multi time frame basic ya, analisa multi time frame basic dan sekaligus bagaimana saya biasanya memvalidkan time frame bawah, time frame kecil ya. Karena kalau untuk re-entry-nya sendiri itu sangat mudah kita lihat dengan kasat mata ya. Jadi yang paling penting sebenarnya dari multi time frame itu adalah time frame paling kecil, karena itu seringkali kita mengabaikannya dan itu yang menyebabkan kita gagal pada re-entry. Oke, ini jelas terlihat ada setup re-entry CSAK pada time frame H4 ya. Ini lengkap ekstrim CSAK, apakah ini CSAK-nya atau yang ini. Yang jelas ini harga sudah menembus mid BB dan MA50 dan kemudian naik lagi di sini ke area re-entry karena kan tempat entry sell-nya di MA high. Oke, ini re-entry-nya di H4. Kemudian konfirmasinya di H1. Di H1 ini reject pada top BB ya. Reject pada top BB dan ini area yang cukup bagus karena ini adalah area support become resistant ya. Awalnya dia support dan sekarang bertindak sebagai resisten. Karena ini di sini dia break support, ini awalnya dia support ya, support dan break di sini. Kemudian dites sekali. Ini yang entry tadi malam ya, dapat 100 pip di sini. Terus momentum. Kemudian ini dites lagi karena H4-nya akan re-entry. Ini waktu di sini ini bukan re-entry H4, ini re-entry H1 yang divalidkan secara multi time frame. Jadi kali ini yang entry siang ini adalah re-entry H4 dan kembali kembali di sini menguji area resisten ini. Area resisten ya. Support become resistant. Awalnya support dan sekarang bertindak sebagai resisten. Dan ini sangat bagus re-entry di tempat seperti ini. Oke, ini posisi Bollinger Band datar, tidak ada momentum, jadi tidak terlalu sulit untuk mengambil keputusan sell di sini. Didukung juga stokastik overbought ya. Kalau kita mau pakai ini di area overbought di atas 80, level 80. Oke, sekarang kita turun ke time frame di bawahnya lagi, yaitu M15. Ini adalah time frame penentu. Seperti kita lihat di sini, M15 ini masih punya momentum. Inilah yang sering kita tidak sabar sebenarnya ya, termasuk saya pribadi juga, saya akui. Sebenarnya kita tidak boleh entry jika time frame di bawahnya itu masih ada momentum. Karena apa? Karena setelah momentum kan masih re-entry. Jadi jika valid re-entry M15 ini, karena ini masih momentum dan di sini re-entry-nya, ini bisa menyebabkan gagalnya re-entry H4 tadi time frame besar karena dia masih momentum, dia masih punya kekuatan walaupun dia time frame kecil. Setelah dia re-entry, dia momentum lagi. Nah, itu sebenarnya dengan pemahaman BBMA itu harusnya kita sudah harus cut loss ya. Kalau time frame kecil ini setelah re-entry-nya masih momentum lagi. Jadi kenapa saya ambil sell? Nah, ini pokok pembicaraan yang akan kita bahas. Ini kan masih momentum, kenapa sell? Ini salah satu teknik agresif. Artinya kita tidak menunggu sempurna betul. Memang ada kelebihan, ada kelemahan. Kelebihannya kita akan mendapat entry point yang lebih bagus ya. Karena kita entry di lebih awal.
Nah, jika kita menunggu sempurna, ya ini harus CSAK dulu, M15 ini. Harus CSAK dan reentry CSAK baru kita masuk. Untuk memastikan matinya reentry ini, matinya momentum ini. Kan hanya dua yang bisa mematikan momentum, MHP, artinya setelah ini dan reentry dia setelah reentry dia tidak momentum lagi, dan ada ekstrim di time frame M5, itu valid MHP-nya. Jadi bisa kita masuk di MHP time frame kecil atau sekaligus tunggu candle arah. Ya. Oke. Kembali lagi ke yang tadi, kenapa saya sell di sini? Apa alasannya sell di sini padahal ini masih punya momentum di M15 ini? Jadi di sini saya melihat ada di M5 MHP, ya. Saya melihat MHP di M5 ini. Ini ekstrimnya, TPW-nya, ini MHP-nya. Tidak momentum sepertinya ya. Karena apa? Karena di M1 ini ada ekstrim. Jadi valid ini ekstrimnya ya. Jadi saya rilis signal itu setelah melihat ini akan terjadi ekstrim di sini. Ini ada candle reverse ini pas dia retest itu saya rilis signal langsung di sini. Sell di sini 62224 ya. Jadi kita cek logikanya ya di M5 tadi. Jika betul valid, memang sudah valid kalau secara multi time frame ini sudah valid MHP M5. Tujuan pergerakan atau destinasi MHP kan itu biasanya mid BB atau MA50 di sini. Nah, kita bisa hitung-hitung dulu. Kita cek dulu ya. Kalau dia menuju MA50 ini atau menuju low BB ini, harga ini nanti, maka M15 reentry-nya sudah gagal. Artinya dia sudah CSA nanti di sini. Karena area reentry sudah terlewati ya. Apalagi tutup sudah close candle-nya di sini. Tapi kalau misalnya jadi shadow di sini naik lagi, close candle-nya masih di MA high, ya mungkin kita akan exit saja. Seperti itu ya. Jadi logikanya seperti itu. Ini momentum M15, tapi M5 ada MHP yang membuat kita bisa mengambil keputusan kemungkinan besar M15 tadi tidak akan re-entry lagi ataupun tidak akan momentum lagi. Karena perjalanan M5 akan segera menuju low BB. Dan jika ini betul menuju low BB, maka M15 sudah CSA, candlestick arah awal. Ya, seperti itu nanti kita update gagal atau berhasilnya analisa ini. Walaupun gagal nanti saya pasti update juga ya. Karena ini sebagai pembelajaran bagi kita dan bagi saya juga. Demikian teman-teman, kita lihat dulu, kita jeda dulu, kan tidak mungkin kita rekam terus, itu siapa tahu 1 atau 2 jam lagi ya. Oke, nanti digabungkan videonya.